agama ini menjadi wasilah Allah menjadikan ini wilayah barokah, amin. Wilayah yang penuh rahmah, amin. Dan penduduknya dijadikan penduduk yang barokah, amin. Ahli ibadah, amin. Kelak wafatnya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, acara maulidan ini sungguh sangat luar biasa. Minimal kita sebagai umat Islam 1 tahun sekali mengingat bahwa kita ini punya Nabi, betul. Yang seharusnya setiap waktu, setiap detik kita ingat. Setiap waktu, setiap detik kita jadikan sebagai panutan dan pedoman. Namun minimal 1 tahun sekali kita kumpul-kumpul untuk mengingatnya, betul. Kenapa? Seperti halnya yang ada di sini. Semuanya berkumpul di tempat ini, padahal tidak mudah kumpul di tempat ini. Kenapa? Yang kumpul di tempat ini sungguh banyak pengorbanannya. Mengorbankan waktunya, betul. Mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan pemikirannya. Segalanya dikorbankan untuk kumpul di tempat ini. Tiada lain dan tiada bukan, hanya ingin menunjukkan, hanya ingin mengekspresikan bahwa kita sebagai umat Islam akan selalu setia mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul apa betul? Namun saya ingin mengingatkan, mari jadikan acara maulid yang mulia seperti ini jangan hanya sebatas acara seremoni saja. Jangan hanya abatas ritual budaya tahunan. Sebagai umat Islam kita mengadakan acara maulidan di bulan Rabiul Awal ataupun setelahnya. Jangan hanya sebatas itu, tetapi jadikan acara maulid ini sebagai alarm, sebagai pengingat bahwa kita punya Nabi yang harus kita ikuti dan taati. Betul? Bahwa kita sebagai umat Islam di dalam kehidupan ini harus mengikuti rel-rel, jalur-jalur, syariat-syariat yang sudah ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya mengajak khusus untuk diri saya, umumnya untuk segenap kaum muslimin muslimat, ayo kita kompak serempak kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hal tema yang dicantumkan oleh para panitia. Dengan harapan maulidan ini menjalin antara kita, menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuai jannah. Ini sangat luar biasa, menjalin ukhuwah. Kenapa di sini ada bahasa kalimat menjalin ukhuwah? Padahal sesama umat Islam, sesama orang beriman, apapun itu bangsanya, dimanapun negaranya, seperti apapun sukunya, selama sama-sama orang beriman, mereka adalah saudara. Betul? Walaupun tidak saling mengenal, walaupun tidak saling memahami, tetapi ketika sebagai orang beriman, maka ketika itu pula kita sebagai saudara. Dan ingat pesan Rasulullah, sesama orang beriman harus merasa saudara melebihi daripada ikatan darah. Saudara, sesama orang beriman itu lebih kuat ikatannya daripada ikatan keluarga yang diikat dengan darah. Saudara, kenapa? Karena ada saudara yang berbeda agama walaupun darahnya sama, betul. Tetapi ikatan orang beriman walaupun darahnya berbeda tetap sama-sama sebagai saudara. Di sini semuanya orang beriman bukan? Orang beriman berarti saudara. Dan sesama saudara tidak boleh saling menyakiti, betul. Sesama saudara harus saling memahami, betul. Sesama saudara harus bersatu bahu membahu, saudara. Oleh karena saya mau tanya kepada semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bahu membahu, takbir. Nah, ini pesan daripada Rasulullah dan Allah, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Dan juga dilanjutkan di sini dengan menebar berkah, menebar keberkahan. Bagaimana cara menebar keberkahan?
saudaraku, tapi susah dilaksanakan. Caranya apa? Supaya timbul keberkahan. Dari semua sisi kehidupan kita mengeluarkan berkah, bukan mengeluarkan laknat, bukan mengeluarkan siksa, tapi kehidupan kita mengeluarkan berkah. Bagaimana caranya? Gampang kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Untuk menebar berkah itu gampang. Cukup syaratnya dua. Tanamkan keimanan, lakukan ketakwaan. Cukup dua. Ketika kita beriman tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, wattaqau imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, dan bertakwa kepada Allah dengan cara mengaplikasikan keimanan kita dengan cara laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Betul. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Rasulullah, ketika kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ketika kita jauhi larangannya, la fatahna 'alaihim barakat. Semua sisi kehidupan kita sehari-hari akan menimbulkan berkah dari Allah, saudaraku. Hujan yang turun akan membawa berkah, bukan banjir bandang, saudaraku. Angin yang datang akan membawa obat kesejukan, bukan membawa corona, saudaraku. Seorang suami punya istri, istrinya berkah. Seorang istri punya suami, suaminya berkah. Punya keturunan, keturunannya berkah. Pedagang, dagangnya berkah. Buruh jadi buruhnya berkah. Petani jadi petaninya berkah. Jadi kiai, kiainya berkah. Jadi pemerintah, pemerintahnya pun berkah. Ketika ada dua syarat tadi, iman dan takwa, saudara. Apa itu iman? Iman itu adalah at-tasdiqu bima jaa bihin nabi. Meyakini, mempercayai, membenarkan dengan apapun yang didatangkan oleh Nabi, saudara. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, yuk kita lakukan. Apapun yang dilarang oleh Nabi, yuk kita tinggalkan. Ketika itu terjadi, kebaikan demi kebaikan silih berganti akan datang kepada kita, saudara. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, kata Allah, sayang seribu sayang. Orang beriman bukannya semakin memantapkan imannya, malah dia banyak mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman-firman Allah, mendustakan sabda Rasulullah. Bahkan ada yang menggiring umat Islam agar jauh daripada ajaran Rasulullah, saudara. Ini yang membuat bencana datang melanda ke ini negara, saudara. Ini yang membuat musibah datang silih berganti tiada henti. Padahal di Indonesia mayoritas umat Islam, dari mulai RT sampai presidennya umat Islam, dari mulai santri sampai abuyanya umat Islam, pengusaha dan petaninya mayoritas umat Islam. Tapi kenapa bencana silih datang menghadang ke ini negara, menghantam kita semua, memporak-porandakan barisan kita semua? Karena kadzabu, kita mendustakan ayat-ayat Allah, saudara. Kita menjauhi ajaran Rasulullah. Sudah malas mengikuti ajaran Rasulullah. Bahkan ajaran Rasulullah sudah dianggap kuno. Ingin saya informasikan pada saat ini, saudaraku. Saat ini perlu diperhatikan. Bukannya seorang kiai itu harus membawa umat Islam ke jalan Allah. Seorang abuya, seorang ustaz harus membawa umat Islam ke jalan Rasulullah. Betul. Tapi saat ini ada seorang ustaz, ada seorang kiai, bahkan abuya, bukan
bukannya membawa umat Islam ke jalan Rasulullah, malah menjauhkan umat Islam dari ajaran Rasulullah. Dengan kurang ajarnya mereka berkata, ajaran Rasulullah sudah kuno, ajaran Rasulullah sudah kadaluarsa, ajaran Rasulullah sudah tidak relevan lagi saat ini. Oleh karenanya ganti itu ajaran Rasulullah, kita modernisasi agama ini. Fikih-fikih yang lama harus diganti. Contoh, fikih yang lama yang kita pakai insya Allah sampai lepasnya nyawa daripada ini badan, bahwa laki tidak boleh menikah dengan laki, betul? Perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan, betul? Nah, ajaran ini sudah dianggap lama, sudah dianggap kuno, sudah dianggap kadaluarsa, sudah dianggap tidak pantas digunakan saat ini. Oleh karenanya ganti itu fikih itu, bolehkan perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki diperbolehkan menikah dengan laki-laki. Saya mau tanya, kalau ada kiai, ada ustadz ingin memperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki, kira-kira ustadz apa murtad? Kiai apa kuyah? Abuya apa buaya? Ini terjadi, saudaraku. Bahkan saudaraku, ada sekelas abuya katanya, dia berfatwa. Makanya saya berharap kepada umat Islam itu jangan takut murtad. Kenapa? Karena orang murtad itu belum tentu masuk neraka. Orang yang masuk neraka adalah bukan orang kafir, bukan orang murtad, tapi orang yang tidak mau bersatu di dunia ini. Walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, kata buaya tadi ini, walaupun dia dzikir la ilaha illallah, baca sholawat, hafal Quran, tafsir Quran, bahkan Quran 3 hari sekali tamat, dia percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia benci kepada orang mabok, dia benci kepada orang kafir, dia benci kepada orang pezina, maka itu kiai menjadi ahli neraka. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru ahli surga itu bukan hanya orang beriman, mau dia percaya ke menyembah gunung, mau dia menyembah batu, mau dia menyembah kayu, yang penting bersatu di masyarakatnya, maka itulah ahli surga. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Padahal sebagai orang beriman kita meyakini surga hanya untuk orang yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Betul? Nah, ini ajaran-ajaran ini banyak sekarang disampaikan ke tengah-tengah umat Islam melalui media sosial, YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan yang lainnya. Oleh karenanya, yuk kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Karena ini perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah pribadi manusia yang baik, dan kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk mengikuti, mensuri tauladani baginda Nabi agar kita menjadi pribadi manusia yang baik. Jadi ingat, kita sebagai umat Islam di zaman apapun, di kondisi seperti apapun, wajib mengikuti Rasulullah. Apa yang harus diikuti Rasulullah? Nah, ini kadang-kadang umat Islam di sini salah pahamnya. Seolah-olah kita ini diwajibkan mengikuti Rasul hanya dalam urusan sholat saja, hanya dalam urusan ngaji saja, hanya zakat, puasa, dan haji saja. Ini kelirunya umat Islam. Ada sebagian yang pemahaman seperti itu. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, semua sisi kehidupan kita wajib mengikuti Rasulullah. Contoh, di sini yang hadir ada tukang dagang nggak? Ada yang tukang dagang? Ya Allah, mudah-mudahan dagangnya jujur dan berkah. Amin. Ketika umat Islam jadi tukang dagang, ayo contoh Rasulullah. Jangan sholat saja yang ikut Rasul, dagang pun ikut Rasul. Emang gimana Rasul dagang? Rasul dagang gak pernah bohong, Rasul dagang gak pernah curang. Makanya kita umat Islam, kalau dagang jangan curang, kalau dagang jangan bohong. Contohnya, gula ukuran 8 on jangan ditulis 1 kilo. Ada yang begitu? Padahal
Kalau ukurannya cuma 8 on, dibilangnya 1 kilo. Ini bohong, ini khianat, ini dolim. Rasul gak pernah begitu, saudaraku. Tapi Ki Fahruk kalau nggak begini nanti nggak ada untungnya. Kalau mau begitu, begini caranya. Ibu, bapak, saya jual 1 kantong plastik ini harganya 10.000. Begitu. Bu, ini 1 plastik ukurannya 1 kilo ya. Saya jual 10.000. Padahal 8 on. Bohong gak? Bohong gak? Gak boleh gitu. Jelas? Jadi kalau dagang jangan bohong. Tapi Kiai saya mah nggak dagang, saya mah jadi pembeli. Kalau jadi pembeli ikut Nabi dan sahabat. Gimana Nabi belanja? Gimana sahabat belanja? Jangan darmaji. Tahu darmaji? Nggak dar 5 ngaku hiji. Paham Sunda? Ngerti Sunda? Jangan darmaji. Jangan kalau belanja, ingat, belanjalah di warung tetangga. Jangan belanja keluar selama barang yang dibutuhkan masih ada di warung tetangga. Ini kadang-kadang nih umat Islam bingung. Mau beli rokok sebungkus, padahal di tetangganya ada tuh rokok jualan. Rela dia bawa motor berangkat ke Indomart Alfamart. Iya gak? Bingung saya. Padahal kalau dia sakit, yang nolong itu tetangga. Ini gayanya lagi beli kangkung 1 ikat. Tetangga masih jualan, masih bawa motor ke Indomart Alfamart. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Sehat apa sakit? Yuk kembali kepada ajaran Nabi. Kenapa dulu orang-orang kafir ketika zaman Rasulullah bangkrut usahanya? Karena umat Islam kompak, tidak akan belanja kepada orang kafir selama barang yang dibutuhkan ada di umat Islam, saudaraku. Ini umat Islam malah beli berbondong-bondong ke warung kafir daripada belanja ke tetangga sendiri, saudaraku. Emang kalau lu mati orang kafir yang akan gotong? Kagak. Tetangga sendiri. Ini giliran beli ke orang kafir, giliran ngutang sama tetangga. Gimana mau maju warung tetangga? Siap belanja di warung tetangga? Siap belanja di warung tetangga? Betul. Siap dukung tetangga? Siap majukan tetangga? Siap sukseskan tetangga? Takbir. Dan ingat, soal jual beli tidak akan lepas dari hutang pihutang. Betul. Ketika ngutangin dan menghutang, ikuti Nabi. Lah emang Nabi pernah ngutangin? Pernah. Emang Nabi pernah ngutang? Pernah. Nabi ngutang itu untuk syariat, untuk jadi contoh kepada umat. Hutang piutang itu bayar sesuai dengan yang dihutang. Ngutang 1 juta, bayar 1 juta. Jangan gini, ngutang 1 juta, ngutangin 1 juta, pengen dibayar 1.300.000. Ada gak yang begitu? Bang keliling, Bang Emok. Ayah Bang Emok. Kenapa dikatakan Bang Emok bukan Bang Sila? Karena emak-emak yang doyannya. Mak mikir, mak, ini nyebelinya lagi emak-emak. Giliran ngutang kagak ngasih tahu, apalagi izin sama suami. Giliran bayar ngotot sama suami minta dibayarin. Kagak dibayarin, bimoli. Itu mah tuh bimoli, bibir monyong 5 mili. Bu, kenapa pada ketawa? Ngerasa bu ya? Bu, sayang nggak sama suami? Jawab yang kompak, sayang nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Terus kenapa dibikin rebit? Kenapa dibikin pusing? Seolah-olah sayangnya cuma di mulut doang nih bu. Kalau jujur aja bu, kalau memang sudah gak sayang, lepaskan suami ibu. Masih banyak perempuan-perempuan yang siap menyayangi suami ibu. Betul gak pak? Betul gak pak?
Ini punya suami diem di rumah diomelin, keluar dari rumah dicurigai. Kalau kata orang Rangkas Bitung, untung tetenger kalongan ya terserah. Masya Allah, jadi ibu tolonglah sayangi suami ibu. Kalau bukan ibu yang menyayangi, banyak perempuan yang siap menyayangi. Betul Pak? Betul Pak? Tapi Bapak juga harus mikir. Kalau sedang punya uang, ayo kasih istri. Jangan ngomong ke istri giliran gak punya duit. Giliran punya duit bukannya dikasih istri, malah pakai nyawer biduan. Ini suami begini sehat apa sakit? Oh on kagak. Ada lagi suaminya nggak tahu diri, makan dapat masakin istri, baju bersih dapat nyuciin istri, sedikit salah istrinya main tabok aja sama istri. Ada kayak begitu? Itu laki-laki on gak? On laki-laki itu. Kalau lu udah gak sayang sama istri lu, cerai. Masih banyak laki-laki yang siap menyayangi ibu. Betul? Betul. Jadi gak marah lagi kan sama saya enggak? Soalnya tadi ada bisik-bisik, ini kiai baru ngadu udah bekas emak-emak nih gitu. Dari talent sekarang ya. Caranya amanu wataqau. Jadi di dalam urusan perdagangan, beli, jual, hutang piutang, ya ikut Nabi. Jangan umat Islam pinter ngutang doang, giliran bayar kagak tahu menau. Jangan begitu. Untung saya mah jadi tukang kuli. Untung saya mah jadi buruh, jadi karyawan pabrik. Hei umat Islam, kalau jadi buruh yang benar ikuti Nabi dan sahabat. Lah emang sahabat ada yang jadi buruh? Ada. Sayyidina Ali pernah jadi buruh, tukang kulit timba di bos Yahudi. Jujur, dapat 5 ember, bilangin 5 ember. Begitu pula jadi tukang kulit, jadi buruh. Jangan jadi buruh sukanya meretelin mesin dari pabrik. Jangan begitu. Tapi Kifaru kan ini orang yang punyanya orang kafir. Mau kafir mau muslim, haram berkhianat, haram berbuat dolim. Tapi katanya orang kafir musuh kita. Nanti dulu. Enggak semua orang kafir jadi musuh. Orang kafir yang jadi musuh manakala orang kafir menyerang kita. Jangan pun hartanya, nyawanya lu rampok gak apa-apa. Tapi kan mereka gak menyerang kita, betul? Bikin pabrik daerah kita mau kerja di sana, ya ikuti. Jangan dolim. Jangan beli pekerja di pabrik sepatu, sehari dapat 2, bilangnya dapat 3. Jangan begitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ayo bertobat, jangan. Walaupun bosnya orang kafir, jangan. Ya, jangan dolim. Ini kadang-kadang umat Islam main fatwa saja, anggap saja ini mah gonimah. Cie gonimah, kapan perangnya? Betul, jelas. Alhamdulillah, saya mah bukan jadi buruh, saya mah bukan jadi pedagang, terus saya mah jadi kiai. Kiai, kalau jadi kiai yang benar ikut Nabi. Jangan jadi kiai yang keluar dari ajaran Nabi. Lah emang kenapa? Nabi memimpin umat, mengajak masyarakat kembali ke jalan Allah. Nabi mengajak masyarakat ke ajaran Rasulullah. Bukan Nabi merong-rong harta benda masyarakat, bukan. Nabi mengarahkan masyarakat ke jalan Allah, diajak kepada la ilaha illallah, diajak kepada Muhammad Rasulullah. Ini jadi kiai, masyarakat salah dibiarin, masyarakat bener kagak didukung, pengennya rebutan berkat melulu, pengennya rebutan khutbah Jumat doang, pengennya jadi khotib Jumat doang. Ribut urusan berkat, gara-gara tetangga ribut ustaz sama ustaz, gara-gara korban ribut ustaz sama ustaz. Woi ustaz, kiai, jangan ribut urusan berkat. Justru kalau punya kiai
kiai yang memberikan pada rakyat, kiai yang beri masyarakat, betul. Ini ada ustadz kadang-kadang nyebelin. Di sini soalnya nggak ada. Begitu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disebutkan bapak ini telah meninggal dunia tadi jam 8. Apa kata ke? Alhamdulillah, proyek Kulibaris datang lagi. Bukan yang ucap inna lillahi, malah proyek Kulibaris. Orang udah kena musibah, betul nggak? Udah sedih, dianggap proyek lagi. Seharusnya kiai kalau punya duit yang ngasih sama 1000 musibah, betul. Bukan ngambil amplopnya. Ini gara-gara saya ngaji begini dibilang wah Ki Baru Roji jadi Wahabi, katanya begitu. Anti duit sholawat, cie. Bahkan ada yang nuding saya di Kabupaten Lebak sama teman saya karena bahas ini. Wah Ki Baru Roji masukkan nutup rezeki para kiai. Dianggapnya rezeki kiai itu dari kematian doang. Na'udzubillahimin. Kiai itu kata Imam Abdurrahman Al-Ahdari, al-alimu huwa bahrun yulatifun nas, lautan yang penuh kasih sayang kepada sesama. Kalau masyarakatnya benar, contoh di sini nih, para pemudanya semangat untuk mengadakan acara resepsi atau pesta daripada ulang tahun kelahiran Nabi, betul. Nah ini oleh kiai harus didukung nih para pemuda. Jangan begini, lu masih muda becus apa lu? Kagak bakalan becus lu. Ada terkadang di satu kampung ketika pemuda terdepan menggalang ini kesuksesan acara, sama kiai sepuh malah dibenci, malah kagak didukung. Nah tugas kayak itu dukung ke hal positif. Kalau ada masyarakat yang salah, baru nasihati, baru ajarkan masyarakat ini salah, yang benar tuh begini, begitu. Paham? Jelas? Ada yang ngomong lagi, saya mah alhamdulillah bukan jadi kiai, bukan jadi pedagang, terus apa? Jadi presiden. Kalau jadi presiden yang benar, tak bisa jadi DPR. Jadi DPR yang benar, ikuti Nabi. Lurah yang benar, jadi ikut Nabi. Sebagai pemimpin, ikuti Rasulullah bagaimana memimpin. Rasulullah memimpin pertama sianatuddin, jaga agama. Jaga agama. Artinya apa? Jaga akidah umat Islam. Jangan ada yang murtad. Jangan sampai gerakan kemurtadin masuk ke tengah-tengah umat Islam. Jaga oleh aparat, jaga oleh pejabat, jaga oleh RT, RW, lurah, menteri, DPR, dan presiden. Ini jadi aparat kurang ajar. Mentang-mentang baru jadi menteri agama, bilangnya jangan takut murtad, katanya. La ilaha illallah. Kedua, sianatul akli, jaga akal masyarakat. Yang menghilangkan akal apa? Bisa dari minuman keras, betul. Nah berarti sebagai aparat, sebagai pejabat harus dihilangkan itu minuman keras. Jangan malah dilindungi. Ini ada tempat jualan miras, alasannya jualan jamu, padahalnya miras. Dilindungi sama aparat dan pejabat. On gak? On kagak. Selanjutnya, pemerintah itu, pemimpin itu menjaga kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu harus disejahterakan, jangan disengsarakan. Ini jadi presiden, bukannya mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Kasih contoh jangan. Kasih contoh jangan. Untung kita hidup di negeri Indonesia, betul. Coba kalau di negeri Wakanda bahaya kita. Ini saya ingin cerita satu negeri namanya Wakanda. Di negeri Wakanda dulu ketika ada pemilu, itu ada calon presiden belusukan di jodot seperti itu tuh. Dia berkampanye dan janji, wahai masyarakat Wakanda, kalau saya terpilih dari presiden, harga pangan bakal murah, sembako bakal murah, rumah sakit gratis, BBM
masyarakat sejahtera. Ada gak yang bilang begitu? Listrik naik, listrik murah. Ada gak yang bilang begitu? Masyarakat Wakanda tergiur. Walaupun dilarang sama kiai, masyarakat itu orang oon, cuma jabul sik doang, jangan dipilih. Keke aja masyarakat pilih. Kenapa? Dikasih sembako seplastik, kaos satu, duit 50.000. Milih sama orang oon tersebut. Belum 1 tahun dia jadi presiden, sembako naik. Betul. Padahal dia janji sembako akan murah. Rumah sakit tadinya gratis, boro-boro gratis. Minjem ambulan ke puskesmas kagak bayar, kagak dikasih. Betul. Harga listrik naik. Akhirnya itu masyarakat demo di mana-mana menjerit. Begitu menjerit sampailah kepada presiden yang oon tadi. Dikumpulkan para menteri dan DPR-nya, musyawarah. Hei para DPR-ku, hei para menteriku, kenapa ini bangsa Wakanda pada menderita? Katanya sembako pada mahal. Coba cari sebabnya kenapa. Dikasih tahu sama DPR, dikasih tahu sama menteri, Pak Presiden, sebabnya karena BBM terlalu mahal. Solar dan bensin di angka 5.000, Dexlit di angka 8.000. Jadi inilah sumber mahalnya. Oh begitu. Jadi karena BBM mahal, jadi barang-barang mahal. Iya, baiklah begini saja. Supaya rakyat ini tidak sengsara, supaya rakyat tidak menjerit, ini harga kita pindahkan saja menjadi 17.800. Ada gak presiden yang begitu? Jadi BBM naik itu kan alasannya demi kesejahteraan rakyat. Padahal rakyat udah menjerit, beras mahal, minyak mahal, langka lagi, betul. Listrik mahal, sembako mahal. Akhirnya BBM-nya ditaikkan menjadi 17.800. Saya mau tanya, itu presiden begitu sehat apa sakit? On apa tidak? Goblok apa kagak? Terus kenapa lu masih pilih? Hah? Masya Allah, udah tahu orang goblok, kenapa lu masih pilih? Jangan-jangan lu yang lebih goblok. Masya Allah, tabarakallah. Untung kita mah di Indonesia ya. Itu mah tadi cerita negeri Wakanda. Jadi bukan cerita Indonesia. Kalau Indonesia mah alhamdulillah BBM cuma 1.500, ya kan? Satu kol, satu loki, ya kan? Beras alhamdulillah cuma 2.500, betul? Seperapat doang, betul? Untung kita hidup di Indonesia. Di Indonesia sembako serba murah. Coba di negeri Wakanda, sembako naik, listrik naik, biaya rumah sakit naik, BBM naik, anrok bikang ilu naik. Betul gak Bu? Tapi alhamdulillah kita mah di Indonesia. Jelas, paham? Andaikan ada calon presiden seperti calon presiden Wakanda di Indonesia, saya mau tanya, pilih jangan? Kok pada diem? Ada calon presiden di Indonesia misalnya seperti calon presiden Wakanda tadi, dukung jangan? Pilih jangan? Baik dipilih dari mual jika dibur hayang. Mual akhirnya mual ge. Lebah 2024 diberi duit 50.000. Sembako sapalastik, kaos siji. Kumaha ngomongna lagu nama ya. Janu ieu itu ge sarua bae can puguh geus jadi mah. Mending ieu leutik-leutik oge karasa kana gerong. Aya nu kitu? Kiai ada iluan. Gara-gara diberi semen 20 sak, gara-gara diberi amplop 5 juta,
Gara-gara dikasih tiket umroh, calon goblok aja masih dipilih, betul? Kampanye lagi sama jemaah pengajian. Ibu-ibu, bapak-bapak, selama ini abah ngajarin ngaji pernah minta upahan kagak kepada jamaah? Enggak abah. Saat ini abah mau minta upah. Upahnya apa? Bukan uang ibu bapak. Tolong pilih dukungan abah. Ada yang begitu? Masyarakat cerdas. Kata masyarakat, abah yai mohon maaf, orang itu gak bakalan kami pilih. Emang kenapa? Dia mah Habib, gak salah, gak apa, di penjara. Kiai di penjara, koruptor dibela. Kami mah gak mau milih orang begitu, Mbah Yai. Begini ajalah jemaah, gak usah lihat orang itunya, lihat abahnya saja. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya mau tanya, itu abah apa bareng? Abah apa bareng? Kiai apa koya? Abuya apa buaya? Boleh kita berpolitik, harus malah kita berpolitik, tapi jatuhkan pilihan pada yang terbaik daripada yang ada. Jangan karena pernah dikasih proposal, jangan karena pernah diumrohkan, geblek juga main pilih saja. Pilihlah yang terbaik dari yang ada. Jadi siap kembali kepada Rasul, siap kembali kepada jalan Rasulullah. Betul. Caranya kalau mau kembali kepada jalan Rasulullah, ayo rajin ngaji, cintai ulama dan kiai. Siap cintai ulama, siap cintai kiai, siap cintai habaib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Yuk kita baca salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan salawatan ini kita yang sakit disehatkan oleh Allah, amin. Kita yang penuh dosa disucikan oleh Allah, amin. Kita yang susah dimudahkan oleh Allah, amin. Kita yang sedang sengsara dibahagiakan oleh Allah, amin. Rizki kita murah, amin. Ketika wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hidillah li ahlil bari ya Allah. Salatullah Ilahi salimil ummah min al-afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah min al-afati wal nikmah. Wa min hadi wa min ummah li ahlil badri ya Allah. Salatullah Salatullah
yasin habibillah. Jadi acara maulidan ini intinya kalau kita ingin bisa mengikuti Nabi maka harus kompak datang serempak ke pengajian. Siap ngaji? Siap ngaji? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, cuma saya udah tidak kuat. Mohon doanya supaya saya sehat, saya selamat, istiqomah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Jangan dulu pulang karena belum ditutup oleh kesepuhan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.